لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما أما بعد. Hadirin sidang dimasuki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memampukan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sekiranya kita telah dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka selesai semua urusan kita. Jadi semua permasalahan kita sudah selesai. Semua masalah kita untuk hari ini sudah selesai. Kenapa? Karena kita sudah ditanggung, sudah dijamin, sudah dipelihara oleh Allah. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia ada dalam tanggungan Allah, ada dalam jaminan Allah. Maka selesai semua urusan kita. Selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, bab yang ke-29, bab qada'u hawaijil muslimin, yaitu bab menunaikan, memenuhi hajat orang Islam. Jadi bab ini membicarakan tentang bagaimana kita menunaikan semua kebutuhan, semua hajat yang ada pada orang Islam itu sendiri. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian mengerjakan perbuatan baik, la'allakum tuflihun, dengan harapan moga-moga dengan perbuatan baik yang kita lakukan kita akan jadi orang menang, kita akan jadi orang sukses, orang berjaya. Jadi kalau ingin sukses bagaimana? Perbanyak melakukan amal kebaikan, yang amal kebaikan itu ada hubungannya dengan manusia yang baik. Jadi tidak hanya kebaikan itu yang bersifat individu, karena memang ada ibadah yang ibadah itu hanya kembali kepada diri kita. Kalau salat yang kita lakukan, jadi ibadah itu hanya ibadah Allah yang sifatnya untuk diri kita. Tapi ada juga kebaikan, yang kebaikan itu ada interaksi sosial, ada hubungan dengan manusia, ada hubungan dengan sesama. Jadi dalam konteks bab ini, maka kebaikan ataupun ibadah yang kita lakukan yang ada hubungan dengan orang lain, itu diutamakan, diprioritaskan. Kemudian di surah Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Jadi apapun perbuatan baik yang engkau lakukan, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Jadi tanpa pun kita mempromosikan, tanpa pun kita mengiklankan, Allah Maha tahu. Karena dalam berbuat kebaikan, tipe manusia ini beragam. Ada orang kepengen diketahui oleh orang lain, artinya dilakukan secara terang-terangan, bahkan diliput oleh media. Dan ada juga yang tidak ada orang tahu. Tapi kalau dalam konteks sekarang, tidak salah juga amal kebaikan kita ini diketahui oleh orang lain, yang penting kita ini ikhlas, dengan tujuan memotivasi juga orang lain.
Misalnya kalau dalam kategori bab wakaf misalnya, perlu diketahui oleh orang lain kita mewakafkan sesuatu. Apalagi kalau wakaf yang sifatnya wakaf produktif. Kenapa? Karena itu juga untuk memotivasi orang lain. Dan kalau tidak diketahui oleh orang lain, bisa-bisa nanti disalahgunakan ataupun ada penyimpangan dan ada juga penyelewengan. Jadi tidak salah. Baik itu diberikan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, yang namanya amal kebaikan itu pasti diketahui oleh Allah dan malaikat mencatatnya, dan insya Allah nanti di hari akhirat pasti akan dibalas. Baik, kita lanjutkan dengan hadis. Wa anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah redha kepada keduanya. Kenapa di dalam hadis ini ketika disebutkan Ibnu Umar kemudian radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu? Sementara banyak hadis yang lain kalau disebut satu orang sahabat berarti radhiyallahu anhu. Karena di sini anak daripada Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Tetapi tidak disebut nama anaknya, tetapi disebut anak si fulan. Karena terkenal Umar, maka disebut anak daripada Umar. Karena keduanya orang baik dan keduanya juga merupakan sahabat, berarti di sini disebutkan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah redha kepada keduanya, redha kepada Abdullah anak daripada Umar, dan semoga Allah juga redha kepada Umar itu sendiri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Jadi kalau kita berbicara orang Islam itu saudaranya orang Islam, maka disebut di sini dengan al-ma'rifah. Alif lam yang ada di al-muslimu ini adalah al-ma'rifah. Jadi al-muslimu, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Sebagai saudara pastinya harus saling melindungi, harus saling menjaga. Misalnya kalau dalam keluarga kita tidak ingin ada adik kita ataupun abang kita dizalimi, dikhianati ataupun dimusuhi, bahkan diintimidasi atau dilakukan perbuatan semena-mena terhadap saudara kita. Pastinya kita tidak inginkan. Iman Dr. Mustafa, kita akan lindungi. Begitu juga orang Islam dengan orang Islam yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Jadi orang Islam dengan orang Islam yang lain itu bersaudara. Oleh karena itu, la yadhlimuhu, kita tidak boleh menzalimi orang Islam yang lain dalam bentuk apapun dan dengan sebab apapun. Jadi tidak boleh kita menzalimi saudara kita apapun alasannya. Jangan-jangan karena kita punya kedudukan, punya posisi, punya jabatan tertentu, sehingga ada orang-orang yang mungkin dulu pernah konflik, pernah clash, kita menjadikan lawan konflik kita tidak dapat haknya, ataupun kita zalimi dia. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wala yuslimu, dan tidak boleh juga diserahkan kepada musuh. Jadi kalau misalnya ada musuh yang ingin memusuhinya, kita sebagai orang Islam ini harus melindungi, harus menjaga, harus memprotek. Jadi tidak boleh kita biarkan. Nah, ada masalah yang penting tidak aku. Kalau dia, ya biarlah dia. Misalnya ada satu cerita, kalau ada orang jahat berkomplotan dengan orang jahat yang lain, kemudian dia datangi kita, dia katakan, aku ingin menghabisi si fulan, ya dia orang Islam juga. Nah, kamu jangan ganggu, jangan ikut campur, kamu aman. Misalnya, yang dikatakan seperti itu. Kalaupun kita membiarkan itu terjadi, nanti pada saatnya akan menjadi pilihan kita.
Tapi kalau di awalnya kita memprotes, menjaga, memperkuat hubungan persaudaraan, maka pasti semua akan terjaga, pasti semua akan terlindungi. Dan ini sudah pernah terjadi. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Coba lihat redaksi dari hadis ini. Barang siapa yang kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia itu senantiasa memenuhi hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah langsung yang akan memenuhi hajatnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu merasa kurang. Ini kita perlu, yang itu juga kita perlu. Seakan-akan kalau kita kasih ke orang lain, seakan-akan akan berkurang. Tantang yang kata jauh ke orang lain, dan kedua terhadap ini. Tapi dalam konteks hadis ini, kalau kita pahami benar-benar, kalau kita ingin Allah memenuhi semua hajat dan kebutuhan kita, caranya bagaimana? Penuhi hajat orang lain. Itu rahasia. Jangan kita takut kita kekurangan. Tapi kalau misalnya kita lihat ada orang lain yang dia butuh, penuhi hajat dia, nanti Allah yang akan memenuhi hajat kita. Kira-kira kalau Allah memenuhi hajat kita, kita akan merasa kurang atau tidak? Kurang mintanya kita akan penuhi hajat orang lain, dan Allah sendiri yang akan memenuhi hajat kita. Kira-kira akan kurang tidak? Tidak akan berkurang, bahkan akan lebih. Ini adalah rahasia. Ini saya sudah kasih tahu bocorannya. Kalau dalam kehidupan kita merasa kurang, merasa kita selalu tidak cukup, supaya Allah cukupkan kita, rahasianya bagaimana? Cukupkan kebutuhan orang lain, maka Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Termasuk juga misalnya di antara kita yang ekonominya mungkin pas-pasan. Ini kayak mana kita mau kasih ke orang lain yang kita sendiri juga tidak cukup. Keyakinan sahabat itu sangat luar biasa. Sahabat misalnya ketika ada tamu Rasulullah juga di rumahnya datang mau kasih apa untuk tamu tersebut, di offer ke sahabat. Siapa di antara kalian yang sanggup menjamu tamu ini? Sahabat berebut. Jadi di antara sahabat ada yang mengatakan saya akan menjamu dia. Ternyata di rumah sahabat itu juga tidak punya makanan. Makanan yang ada hanya makanan yang cukup untuk anak mereka. Tapi mereka membuat skenario. Oke, kalau begitu kita pura-pura mati lampu, nanti hidangkan makanan tersebut. Kita minta tamu itu untuk makan. Pas dia makan, matikan lampu. Sahabat ini pura-pura makan juga. Kasih bunyi piring. Seakan-akan dia makan. Sehingga sahabatnya dia makan dengan kenyangnya. Jadi pas keesokan hari, Rasulullah tahu, dan Rasulullah memuji terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Sangat luar biasa. Dia tidak ada, tetapi dia lebih mengutamakan sahabatnya. Itulah yang disebut dengan kita. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi hadirin yang berbahagia, sekali lagi, kalau kita ingin hajat kebutuhan kita terpenuhi, maka cukupkan dulu hajat saudara kita. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu 'anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kemudian barang siapa yang melapangkan terhadap orang Islam satu kesusahan, maka Allah yang akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Kira-kira mana lebih susah di hari kiamat dengan kesusahan di dunia? Mana lebih susah? Akan lebih susah di hari kiamat, di hari akhirat, atau akan lebih susah di dunia? Mana lebih banyak masalah? Di hari kiamat. Kalau kita menyelesaikan masalah orang Islam, maka Allah yang akan menyelesaikan masalah kita di hari kiamat. Tapi kalau sebaliknya,
Di dunia ini kita suka kali mempersulit orang lain. Nah, tunggu nanti di hari akhirat. Kehidupan kita mungkin akan dipersulit oleh Allah. Tapi kalau di dunia ini kita suka sekali memudahkan orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, maka insya Allah di hari akhirat itu seakan-akan kita, kalau kita kasih perumpamaan ya seperti jalan tol, lempang. Ini hadis. Kalau kita yakin dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW, maka semua masalah kita akan selesai. Baik, selanjutnya, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah yang akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ada juga di antara orang Islam ini suka kali dia membuka aib orang lain, bahkan dicari-cari aib orang lain, dicari-cari di mana kesalahan orang lain. Setelah dia dapat, dia umbar, dia publikasikan, dia share ke orang lain. Dia senang karena dia sudah bisa membuka, sudah bisa menceritakan, sudah bisa men-share keburukan dan aib orang lain kepada orang lain. Hati-hati. Kalau itu yang terjadi, maka Allah yang akan membukakan aib kita di hari kiamat. Tapi kalau kita suka menutup aib saudara kita, maka Allah yang akan menutup aib kita di hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, coba kita review, coba kita ingat. Kalau sekiranya Allah tidak menutup aib kita di dunia, kita dari rumah menuju ke masjid saja kita tidak berani. Kalau sekiranya Allah tidak menutup aib kita, ini Allah buka aib kita nya. Mau dari rumah dengan pintu-pintu kena bak masjid. Kenapa? Karena kita ini sangat banyak sekali aib. Siapapun dia, siapapun dia. Coba bayangkan, pakaian ini kan diibaratkan sebagai libas untuk sebagai penutup. Coba kalau sekiranya kita tidak berpakaian, itu tafsirannya kita kan tak berani keluar. Kenapa? Karena kita ini penuh dengan aib. Maka jangan pernah kita untuk mencoba membuka aib orang. Tetapi bagaimana? Kita harus selalu berusaha dan berupaya untuk menutup aib orang lain. Hadis ini bisa didapat juga di Sahih Bukhari nomor 2442, dan bisa juga hadis ini didapat di Sahih Muslim. Jadi nomor hadis 2580. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kedua imam tadi juga merawikan hadis ini di dalam kitabnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua akan termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa memudahkan orang lain, akan senantiasa kita menjadi solusi terhadap orang lain, dan begitu juga akan senantiasa kita menutup orang, istilahnya aib ataupun aurat orang lain. Maka insya Allah Allah nantinya yang akan menutup aurat kita, menutup aib kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.